Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam pembelajaran matematika. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang geometri yang berkaitan dengan menentukan luas lingkaran. Oke, langsung saja. Sebelum kita mempelajari terkait dengan luas lingkaran, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa lingkaran merupakan bangun datar, yang mana unsur-unsur dalam lingkaran perlu kita ketahui agar kita dapat memahami bagaimana cara menentukan luas lingkaran. Oke, langsung saja. Sebagaimana kita tahu bahwa lingkaran merupakan sebuah bangun datar yang agak berbeda karena bentuknya tidak sama seperti bangun datar yang lain berupa garis lengkung, satu garis saja lengkung. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui, unsur dalam lingkaran yang pertama adalah sisi. Jadi sisi itu merupakan garis lengkung yang membatasi bangun lingkaran tersebut. Ini namanya sisi. Jadi sisinya hanya satu dan berbentuk garis lengkung. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua itu ada titik pusat. Jadi titik pusat itu berada pada tengah atau pada poros. Jadi tengah-tengah lingkaran namanya titik pusat. Biasanya dalam bangun datar titik pusat di lingkaran itu ditandai atau diberi identitas 0 atau O. Kemudian dari titik pusat lingkaran itu kalau kita tarik ke sisi, jadi boleh ke samping, boleh ke atas atau kemanapun. Ini kan dari titik pusat ke sisi ini, dari ke tepi ini sebuah panjang yang dalam istilah lingkaran dinamakan dengan jari-jari. Jadi jari-jari panjang dari titik pusat sampai ke sisi, sampai ke tepi. Kemudian garis yang membagi lingkaran menjadi dua. Jadi kalau ada sebuah garis dari sisi ke sisi melalui titik pusat, ini yang membagi lingkaran menjadi dua bagian sama, ini dinamakan dengan diameter. Jadi kalau yang OC itu dinamakan dengan jari-jari, sedangkan yang AOB itu dinamakan dengan diameter. Jadi diameter itu garis yang membagi lingkaran menjadi dua melalui titik pusat. Sehingga jari-jari dan diameter itu panjangnya ini berkaitan, karena diameter ini panjangnya 2 kali panjang jari-jari, atau panjang jari-jari itu setengah dari panjang diameternya. Jadi sebelum kita membahas luas lingkaran perlu kita betul-betul pahami unsur-unsur pokok dalam lingkaran yang berkaitan dengan luas. Jadi yang pertama adalah jari-jari. Jari-jari itu jarak dari titik pusat sampai ke tepi. Kemudian yang kedua diameter, seperti ini. Kemudian dalam lingkaran itu ada istilah pi. Nah, pi ini sendiri sebenarnya merupakan sebuah angka yang nilainya 22/7 atau 3,14. Nanti akan kita bahas apa itu pi dan mengapa angkanya 22/7 atau 3,14. Lanjut, luas lingkaran. Jadi yang perlu kita ketahui dalam sebuah bangun datar, jadi luas lingkaran itu merupakan luas daerah yang berada di dalam lingkaran. Jadi kalau kita berbicara tentang luas berarti kita akan mempelajari daerah yang berada dalam lingkaran ini, namanya luas. Kalau keliling kan panjang sisinya ini, kalau luas berarti daerah atau area yang berada di dalam ini luasnya berapa. Kemudian yang kedua, luas lingkaran itu ditentukan berdasarkan panjang jari-jari atau diameter. Jadi yang menentukan luas sempitnya sebuah lingkaran itu dipengaruhi oleh panjang jari-jari atau diameternya. Seperti itu. Jari-jari atau diameter ini mempengaruhi luas. Semakin panjang jari-jari atau diameter, maka lingkaran akan memiliki luas yang semakin besar. Kemudian yang berikutnya, ini perlu kita tekankan bahwa
apabila panjang jari-jari atau diameter, jadi ini harus kita betul-betul harus betul kita pahami. Jika panjang jari-jari atau diameter lingkaran itu bilangan kelipatan 7. Jadi kalau panjang jari-jari atau diameter ini kelipatan 7. Kelipatan 7 itu berapa ya? 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 dan seterusnya. Termasuk 77 barangkali. Itu kan kelipatan 7. Maka nanti pi yang digunakan karena nanti rumus untuk menentukan luas itu menggunakan pi. Jadi pi yang digunakan itu 22/7. Sedangkan apabila panjang jari-jari atau diameter dari lingkaran itu bukan kelipatan 7 angka berapapun. Misalnya panjang jari-jarinya 4 atau panjang jari-jarinya 5 atau 10, 20. Maka kita tidak menggunakan pi yang 22/7, tapi kita gunakan pi yang 3,14. Jadi ini perlu kita pahami betul. Yang pertama tadi unsur dalam lingkaran yaitu jari-jari dan diameter, itu yang unsur pokok dalam menentukan luas. Kemudian yang kedua pi. Pi ada 2 tadi, ada yang 22/7, ada yang 3,14. Kan nilainya sama. Nah, dalam memakai nanti tergantung panjang jari-jari. Apabila panjang jari-jari atau diameternya itu kelipatan 7, nanti pi yang digunakan 22/7. Dan jika bukan kelipatan 7, maka kita gunakan pi 3,14. Oke, lanjut aja langsung pada contoh luas lingkaran. Jadi tadi kan sudah kita pahami bahwa pi itu merupakan sebuah angka, yang mana angka dari pi itu sendiri itu nilainya 22/7 atau 3,14. Kemudian luas lingkaran itu dinyatakan dengan luas sama dengan pi kali r kuadrat. Nah, pi ini adalah angka ini 22/7, mungkin 22/7 atau mungkin 3,14. R-nya ini adalah jari-jari. Jadi R-nya adalah jari-jari, jarak dari titik pusat sampai ke sisi atau tepi. Nah, R kuadrat berarti R kali R, berarti pi kali R kali R, seperti itu. Nah, karena pi itu ada 2 macam, 22/7, mungkin ada 3,14, maka boleh juga kita menuliskan luas sama dengan 22/7 kali R kuadrat. Ini manakala panjang jari-jarinya kelipatan 7, maka kita pakai luasnya menggunakan rumus ini. Nah, apabila panjang jari-jari atau diameter lingkaran itu bukan kelipatan 7, maka kita menggunakan rumus 3,14 kali R atau kali R kuadrat. Seperti itu. Jadi tolong ini dipahami betul penggunaan dari pi ini. Jadi kalau kelipatan 7 kita pakai 22/7, jika bukan kelipatan 7 maka kita gunakan 3,14. Oke, lanjut pada contoh soal. Ini di contoh soal saya berikan contoh sebuah lingkaran. Nah, kalau ada gambar lingkaran dengan keterangan gambar seperti ini mengandung makna bahwa lingkaran ini memiliki panjang jari-jari 14 cm. Maka sebelum kita menentukan luasnya, kita harus ingat kembali tadi luas lingkaran itu kan pi kali R kuadrat. Nah, kemudian kita gunakan pi yang mana? Nah, untuk memilih pi tersebut yang mau digunakan yang angka berapa, kita lihat panjang jari-jarinya. Kalau kita amati ini panjang jari-jarinya 14 dan kita tahu bahwa 14 ini kelipatan 7, maka kita menggunakan pi 22/7. Alasannya jari-jarinya kelipatan 7. Seperti itu, pi 22/7 kali R kuadrat. Sehingga kita tinggal tuliskan 22/7 kali 14 cm kali 14 cm. Ini 2 kali kan karena R-nya kuadrat. Nah, dalam menyelesaikan soal semacam ini kan maknanya 22 kali 14 kali 14 kemudian dibagi 7. Nah, tentu dalam perkalian yang mengandung unsur pecahan seperti ini kan kita dapat menyederhanakan karena memang kebetulan angkanya ini dapat kita sederhanakan. 7 dan 14 ini dapat kita bagi dengan angka yang sama. Ini kita bagi 7 semua kan? Kita bagi 7, yang bawah
Ini 1, kemudian yang 14 kita bagi 7 juga 2, sehingga kita akan terbantu lebih mudah dalam menentukan hasil. Tinggal 22 kali 2 kemudian kali 14, seperti itu. Hasilnya 616 cm persegi. Ini luas lingkaran. Oke, lanjut. Bagaimana dengan ini? Kalau ada lingkaran dengan bentuk identitas seperti ini maknanya 14-nya 14 desimeter ini bukan bermakna jari-jarinya 14. Jadi tolong ketika ada gambar lingkaran dicermati. Yang diketahui di sana panjang jari-jari kah atau diameter. Kalau dalam gambar bentuknya seperti ini maknanya ini lingkaran ini memiliki panjang diameter 14 desimeter. Nah, kalau kita diminta menentukan luasnya masih sama rumusnya, Pi kali R kuadrat. Nah, Pi-nya kita gunakan 22/7. Karena apa? Kalau diameter kelipatan 7, berarti jari-jari juga kelipatan 7. Begitu. Sehingga kita bisa menunjukkan 22/7 kali R kuadrat. Dan ingat, jari-jarinya bukan 14, jari-jarinya 14 dibagi 2. Karena tadi hubungannya apa? Kalau sebuah lingkaran diketahui diameternya, maka jari-jarinya setengah dari diameternya. Maka kita tuliskan 22/7 kali 7 desimeter kali 7 desimeter. 7-nya kita ambil dari mana tadi? Dari 14 dibagi 2. Seperti itu, nih kita sederhanakan lagi seperti tadi. Ini kita bagi dengan 7 semuanya. Sehingga tinggal 22 kali 1 kali 7 ada 154 desimeter persegi. Bagaimana? Mudah kan? Itu cara menentukan luas lingkaran. Oke, contoh yang lain. Ini sebuah lingkaran dengan panjang diameter 20 cm. Nah, ini diketahui diameternya, tapi panjangnya 20 cm. Kita menentukan luasnya masih sama, Pi kali R kuadrat. Tetapi Pi yang kita gunakan tidak lagi 22/7, tapi kita menggunakan 3,14. Alasannya apa? Kalau panjang diameternya bukan kelipatan 7, berarti kita menggunakan Pi 3,14. Jadi kan Pi-nya tadi ada 2 kan? 22/7 atau 3,14. Nah, 10-nya dari mana? Dari 20 dibagi 2. Tinggal 3,14 kali 10 kali 10. Dan ingat dalam mengalihkan bilangan seperti ini sama seperti ketika kalian mengalihkan 314 kali 10 kali 10. Hasilnya berapa? 31.400. Ya, hasilnya juga sama. Hanya bedanya apa? Ini ada 2 angka di belakang koma. Karena ini yang dikalikan adalah 2 angka di belakang koma. Maka hasilnya juga 2 angka di belakang koma. Dan kita dapat sederhanakan lagi apabila ada 0 pada bilangan desimal, 0-nya berada pada terakhir sendiri, maka dapat kita hilangkan menjadi 314. Jadi 314,00 itu maknanya 314 cm persegi. Gitu. Lanjut, kemudian contoh yang berikutnya. Ini sebuah lingkaran dengan panjang jari-jari, kalau ini bukan diameter, ini jari-jarinya 8 cm. Kita sama luasnya Pi kali R kuadrat. Kemudian luas kita tentukan 3,14 kali 8 cm kali 8 cm. Cara mengalihkannya sama, 314 kali 8 kali 8. Nah, hasilnya 200,96. Hasilnya nanti kan sama. Kalau 314 kali 8 kali 8 kan 20.096. Nah, 3,14 tinggal kita tuliskan 2 angka di belakang koma. Nah, sekarang sebagai latihan kalian, ini bisa kalian latih diri kalian bagaimana cara menentukan luas lingkaran berikut. Misalnya seperti ini 21, ini 18, 4 desimeter. Nah, atau mungkin seperti ini. Ini yang agak sedikit mungkin perlu kita pahami betul. Ini sebuah lingkaran dengan panjang diameter 21 cm. Jadi diameternya 21, terus kalian diminta menentukan luasnya. Nanti ini Pi biasanya kalau dalam soal Pi ini tetap diminta menggunakan 22/7. Berarti bagaimana nanti penyelesaiannya nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua, ini ada sebuah bangun lingkaran tapi lingkarannya tidak utuh. Lingkarannya hanya sebagian saja, atau kalau kita amati ini lingkarannya hanya setengah bagian. Maka kalau ada yang model semacam ini, kalian harus lihat, oh kalau setengah lingkaran berarti caranya persis seperti ketika mengalihkan menentukan luas lingkaran penuh. Hanya kalau ini setengah lingkaran berarti
luasnya setengah kali pi kali r kuadrat. Kalau yang ini bagaimana? Ini kan kalau kita lebarkan, kita luaskan ini, kita tarik garis lengkung melingkar di sini, ini kan hanya 1/4 bagian saja. Maka ini cara menentukan luasnya, ini kan siku-siku, berarti 1/4 kali pi kali r kuadrat. Oke, nggak usah kita bahas yang ini, tadi sudah sama, ini juga sama, ini juga sama. Nah, ini yang perlu kita tekankan yang ini. Bagaimana kalau kita diminta menentukan sebuah lingkaran dengan diameter 21 cm? Ini kan jari-jarinya berapa coba? Jari-jarinya kan kalau kita bagi bilangannya berbentuk bilangan desimal. Maka kalau apabila diminta menentukan luas dengan bentuk lingkaran semacam ini, sama, luas tetap pi kali r kuadrat, seperti itu. Terus yang kedua, kita tetap menggunakan pi 22/7. Alasannya apa? Diameternya kelipatan 7. Ini soal-soal biasanya yang dibuat hot, biasanya lingkaran dengan jari-jari dengan diameter ganjil tetapi kelipatan 7. Kan yang ganjil tapi kelipatan 7 kan 21, dan 35, 49, 63, 77. Itu kan termasuk sebuah lingkaran yang diameternya ganjil tapi kelipatan 7. Tapi tetap saja kita menggunakan pi 22/7. Lalu bagaimana? Nah, dalam menuliskan jari-jarinya, tadi kan kita sepakat jari-jari itu setengah dari diameter. Maka kalau diketahui diameternya, kita tinggal tuliskan luas sama dengan pi kali r kuadrat, kemudian ditulis 22/7 kali 21/2. Per 2 kan kita bagi 2. Kemudian kita kalikan lagi 21/2. Nah, dengan bentuk perkalian seperti ini sebenarnya kita akan lebih terbantu. Karena apa? Perkalian seperti ini kan menjadikan kita bisa menyederhanakan. 21/2 itu kan sama artinya dengan panjang jari-jari. Seperti itu. Nanti kalau 49 ya 49/2. Kalau 35 ya 35/2. Ini kan 21. Atau mungkin diameternya 7. Diameternya 7 ya 22/7 kali 7/2. Seperti itu. Sehingga ini kita bagi 7 semuanya, hasilnya 1, yang ini 3. Nah, yang 22 dan 2 juga dapat kita sederhanakan. Ini kita bagi 2 semua. Yang atas itu 11, yang penyebut 1. Tinggal kita kalikan. 11 kali 3 kali 21. 1 kali 1 kali 2. Jadinya berapa? 346,5 cm persegi. Begitu cara menyelesaikan soal yang berkaitan dengan luas lingkaran apabila diketahui diameter lingkaran kelipatan 7, tetapi diameternya berupa bilangan ganjil. Maka cara penyelesaiannya seperti ini. Nanti andai saja diameternya 7, 21, 35, 49, 63, dan seterusnya, yang kelipatan 7 tapi ganjil, nanti cara penyelesaiannya seperti ini. Lanjut, bagaimana dengan lingkaran yang bentuknya hanya setengah bagian? Ini seperti bulan setengah bagian, bulan separuh saja. Nah, kita harus pahami kalau setengah lingkaran berarti ini hanya setengah dari luas lingkaran kalau penuh. Maka cara menyelesaikannya, kita memberikan tambahan angka pecah di atas, di depan sini itu setengah. Kalau tadi luas lingkaran itu pi kali r kuadrat, kalau lingkarannya setengah bagian, maka kita tambahi setengah kali pi kali r kuadrat. Jadi tolong diingat, apabila kalian menemukan sebuah lingkaran yang bentuknya hanya setengah bagian, diminta menentukan luasnya, maka cara menentukan luasnya setengah kali pi kali r kuadrat. Begitu. Tinggal kita tuliskan setengah kali 22/7 kali r kuadrat. Kita menggunakan 22/7 karena 42 ini apabila ini kita tambah lengkungan di sini kan, ini 42 merupakan diameternya. Dan kelipatan 7, maka kita menggunakan 22/7 pi-nya. Lanjut, kemudian tinggal kita tuliskan setengah kali 22/7 kali 21 kali 21. 21-nya dari mana? Dari 42/2. Tidak kita tulis 42/2 karena kita tahu ini diameternya genep, genap, bukan ganjil. Sehingga kita tahu jari-jarinya adalah setengah dari diameternya. Lagi-lagi kita sederhanakan seperti biasanya. Ini kita bagi 7,
dan yang satunya kita bagi dengan angka 2 semuanya. Seperti itu. Lanjut kita tinggal kalikan, ini kali ini bagi 2, hasilnya 693. Tinggal 11 kali 3 kali 21. Begitu cara penyelesaiannya. Kemudian yang terakhir, nah ini, kalau tadi setengah lingkaran, yang ini 1/4 lingkaran. Ini tandanya 1/4 adalah di sini ada tanda siku-siku. Artinya kalau siku-siku itu, ini berarti hanya 1/4 bagian dari lingkaran. Ini kan kalau kita perluas, sehingga sebenarnya akan berbentuk lingkaran juga. Dan 28 di sini, ini merupakan jari-jari dari lingkaran. Maka karena ini 1/4 bagian, cara menentukan luasnya kita tuliskan 1/4 kali pi kali r kuadrat. Lalu lanjut, terus kita tuliskan 1/4 kali 22/7 kali r kuadrat. Ini kita tuliskan seperti tadi, dan kita tinggal tuliskan 28 karena 28 ini merupakan jari-jari. Lanjut kita sederhanakan seperti tadi, yang ini kita bagi 2 semuanya, kita bagi 2. Nah, seperti ini hasilnya 616 cm persegi. Begitu, bagaimana mudah bukan cara menyelesaikan atau cara memahami luas lingkaran. Kuncinya cuma satu. Kalian kalau jika ingin berbicara tentang menentukan luas lingkaran, kuncinya cuma satu. Pahami yang pertama unsur-unsur yang ada dalam lingkaran itu sendiri, kemudian ingat pi, kemudian yang berikutnya lihat panjang jari-jari atau diameternya itu kelipatan 7 atau bukan. Begitu, terima kasih dan selamat berlatih, selamat belajar. Mudah-mudahan media ini dapat menjadikan kalian lebih semangat dan menjadikan kalian lebih paham dengan materi matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.